Salam sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada minggu pertama bulan Agustus tahun 2024. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, dan hari ini kita merayakan pemberkatan Gereja Basilik Santa Perawan Maria. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-18 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Struktur bacaan pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 28 ayat 1 sampai dengan 17. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 29, 43, 79 sampai dengan 80, 95 dan 102. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 4b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan orang yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 begitu populer di kalangan penikmat bacaan Injil dan umat, yaitu tentang tindakan kasih Yesus Kristus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mukjizat Yesus tersebut adalah satu-satunya mukjizat yang diceritakan oleh semua Injil, karena juga terdapat pada Injil Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44, Injil Lukas 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 13. Selain kepada 5.000 orang, Yesus Kristus juga memberi makan kepada 4.000 orang, sebagaimana bisa kita baca
dalam Injil Matius 15 ayat 32 sampai dengan 39 dan Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Sahabat Kuntum yang terkasih, terlihat jelas bagaimana Yesus Kristus begitu mengasihi manusia, sama seperti Allah Bapa di surga. Kita bisa baca dalam Injil Matius 14 ayat 14. Yesus Kristus tidak hanya memberikan makanan rohani, tetapi juga memberikan makanan jasmani kepada domba-dombanya. Kita bisa baca dalam Matius 14 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam tradisi Yahudi, pengajaran dan makanan bukan merupakan dua hal yang saling bertentangan, sebab makanan dan minuman sering dijadikan lambang kebijaksanaan. Kita bisa baca dalam kitab Amsal 9 ayat 5 dan kitab Sirak 15 ayat 3 dan bab 24 ayat 19 sampai dengan 21. Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih, sebagaimana kita bisa baca dalam surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10. Oleh karena itu, maka kasih dan sikap saling mengasihi adalah ciri khas anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus, mengingat bahwa kita ini berasal darinya. Allah Tritunggal Maha Kudus yang adalah kasih harus kita kenali dan pancarkan dalam pola laku hidup harian kita. Karena itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita harus mampu hidup dalam kasih. Kemampuan tersebut kita miliki didasarkan pada Allah Tritunggal Maha Kudus yang lebih dulu mengasihi kita melalui dan di dalam Yesus Kristus. Kita semua dipanggil untuk meneruskan kasih yang telah dimulai Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, kisah yang begitu populer dalam bacaan Injil pada hari ini kiranya dapat menjadi inspirasi yang indah dan semangat luar biasa bagi kita. Kita bisa mulai berbagi serta mempersembahkan apa yang kita miliki untuk membantu sesama yang sedang kurang beruntung atau membutuhkan bantuan di sekitar kita. Yang kita berikan mungkin sedikit serta tidak seberapa nilainya, tetapi Allah Tritunggal Maha Kudus dapat membuat pemberian kita yang sedikit serta tidak seberapa nilainya itu menjadi berkat dan rahmat yang banyak serta berkelimpahan bagi yang menerimanya. Gembiralah selalu dalam pelayanan kasih serta pancarkanlah terang dalam diri kita sebagai citra Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan takut atau ragu untuk berbagi, walau dalam keterbatasan kita sekalipun. Jangan takut atau ragu, apalagi putus asa. Cara Allah Tritunggal Maha Kudus bekerja berbeda dengan cara kita. Tetapi biarpun berbeda, Allah Tritunggal Maha Kudus pasti bekerja dan sedang bekerja selalu. Karena itu, taatilah dan setialah dalam menjaga harapan dan iman kita setiap hari. Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Kita bisa baca dalam kitab Yakobus 2 ayat 17. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan Shalom.